Puji Tuhan, saya percaya anugerah yang sempurna yang datangnya dari Bapa terus melimpah di atas hidup kita. Amen. Sampai selama-lamanya. Shalom semuanya. Ya, di kesempatan hari ini kita diingatkan kembali bagaimana setiap gerejanya saya dan saudara mengalami sebuah pertumbuhan yang sehat. Dan pertumbuhan yang sehat pasti akan mengalami buah-buah yang sehat yang Tuhan telah siapkan kepada kita. Karena itu di bulan ini Tuhan ingatkan kepada gerejanya, saya dan saudara, bagaimana kita mau terhubung atau terkoneksi dengan Bapa, atau tinggal di dalam Kristus, atau melekat. Ketika beberapa tahun yang lalu Tuhan ingatkan saya kepada seorang anak muda yang pada waktu itu hampir tamat SMA. Dan anak muda ini dia anak muda yang mengasihi Tuhan. Dan ketika dia mengasihi Tuhan, ada masalah yang sedang dihadapinya. Karena ketika dia mengenal kepada Tuhan, orang tuanya tidak suka kalau dia ke gereja. Bukan itu saja, ketika dia punya kerinduan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, orang tuanya tidak mendukungnya. Tetapi dia mulai berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memperlihatkan penyertaannya yang telah dia nikmati sebagai orang yang sudah mengalami Tuhan dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka itulah yang menjadi sebuah doa dan perjuangan di dalam hidupnya. Bagaimana orang tuanya juga dapat mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mulai berdoa. Bukan saja berdoa, dia juga mulai menunjukkan hidupnya yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan hidupnya bagaimana dia menjadi orang yang ada di dalam Tuhan. Dan hidupnya dia dapat tunjukkan bahwa apa yang dipercayakan oleh Tuhan, dia dapat buktikan menjadi orang yang bisa bertanggung jawab. Maksudnya dia bisa berhasil. Dan akhirnya ketika dia berhasil, setelah lulus SMA, kemudian dia kuliah. Dan waktu dia kuliah, orang tuanya tidak mendukungnya, tetapi dia punya tekad bahwa dengan apa yang dia perjuangkan, Tuhan akan memperlihatkan penyertaannya sehingga orang tuanya dapat mengenal Tuhan. Bahkan dia beberapa kali berkomunikasi atau memberitahukan kepada orang tuanya. Dan akhirnya orang tuanya mendukung, tetapi dengan keadaan yang sederhana. Dia berkata, kalau kamu bisa berhasil dan kamu punya Allahmu yang akan menyertai dan menolongmu, maka papa mama juga bisa mengenal Allahmu yang engkau percayai. Maka apa yang dikatakan oleh orang tuanya itulah yang menjadi doa dan kerinduannya. Akhirnya dia diterima karena dia ingin sekolah kedokteran di Jogja. Maka
dia bisa masuk diterima, dan ketika dia kuliah ada waktu kosong untuk belajar, dia belajar. Pada waktu dia untuk beribadah, dia beribadah, dia cari Tuhan. Dan dalam segala kegiatan yang dia lakukan, dia pergunakan untuk bukan saja belajar, tetapi dia berdoa supaya Tuhan memberkati apa yang dia kerjakan. Dan akhirnya Tuhan menolong dan menyertai, dan akhirnya dia bisa berhasil. Dan dia bisa lulus kedokteran. Dan ketika dia wisuda, akhirnya orang tuanya melihat bahwa Allah yang telah menyertai dia, Allah yang hidup. Maka sejak itu dia melihat pertolongan Tuhan menyertai anaknya, dan melihat apa yang telah dia rasakan perubahan hidup di dalam anaknya. Maka akhirnya orang tuanya dapat mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika beberapa tahun yang lalu, ketika istri saya antar ke rumah sakit Siloam, kalau nggak salah di Karawaci. Kemudian pada waktu saya mencari makan di kantin, tiba-tiba ada seorang pria yang menegur saya. Apakah Bapak Pak Yohanes ya? Nah, kemudian dia, oh ya, siapa ya? Saya sudah lama nggak pernah ingat dia. Masa dia ingat waktu saya di jemaat Bapak, waktu Bapak mendoakan saya, minta didoakan. Oh iya, saya ingat. Ya, kamu kan sekolah mau ke Jogja. Oh iya. Bagaimana sekarang? Oh, sekarang saya sudah lulus. Saya bekerja di Siloam. Dia dokter bedah di situ. Dan waktu dia cerita, ngobrol, dia ceritakan itu, saya sampai juga ikut terhanyut, merasakan bahagia, mengeluarkan air mata, karena apa yang menjadi perjuangan dia pada waktu bukan sekolah, pada kuliahnya, tapi dia percaya karena Tuhan memberkati dia sampai bukan saja itu, dia bahagia orang tuanya boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang menjadi sebuah kerinduan di dalam hidupnya, sehingga hidupnya dia boleh pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa kita perlu terhubung? Mengapa kita perlu terkoneksi? Kalau seandainya lampu ini kita matikan, tidak ada aliran listrik, apa yang terjadi? Maka ruangan ini akan terjadi gelap. Dan lampu ini meskipun lampu yang mahal, yang bagus, tapi kalau tidak ada aliran listrik, apa gunanya? Tetapi ketika lampu yang sederhana ini kemudian dikasih aliran listrik dan akhirnya menyala, lampu itu berfungsi menyala. Sejak lampu ini ada aliran listrik terus, itu lampu ini akan menyala. Tapi kalau lampu ini tidak ada aliran listriknya, lampu ini akan gelap dan mati dan tidak ada gunanya. Saya percaya gereja Tuhan, saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar Allah. Supaya ciptaannya itu punya terkoneksi, punya terhubung, punya melekat, dan tinggal di dalam Kristus. Karena itu firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5 mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Tuhan ingatkan gerejanya, saya dan saudara, bagaimana hidup saya dapat berbuah. Dan Tuhan ingatkan supaya saya dan saudara bisa berbuah, maka kita harus melekat pada penciptanya, pada Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kita terhubung dengan Kristus, kita tinggal di dalam Kristus, kita terkoneksi. Gereja atau saya dan saudara yang terhubung, terkoneksi, ada gereja yang terus membangun keintiman dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mengapa gereja perlu terus membangun keintiman dengan Tuhan? Supaya kita dapat terus mengeluarkan buah. Mengeluarkan buah. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kita tidak bisa mengeluarkan buah di dalam hidup kita. Tapi sejak kita menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dapat mengeluarkan buah. Buah yang pertama, buah pertobatan. Kemudian buah karakter kita. Dan bahkan buah pelayanan, buah jiwa-jiwa. Dan itu yang Tuhan rindukan gerejanya. Terus dapat mengeluarkan buah. Kalau kita melihat firman Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, maka ia tidak dapat berbuah banyak. Jadi gereja saya yang membangun keintiman dengan Tuhan, kita terkoneksi, melekat, maka kita akan mengeluarkan buah. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 15 ini, ayat 1 sampai ayat 8, ada 9 buah. Ya, bukan 9 buah roh. Buah roh itu ada di Galatia. Tapi kalau kita ini tinggal melekat di Yohanes 15, nah kita bisa melihat mulai klik, ya, orang yang tinggal, maka tinggal dalam Kristus, orang yang terkoneksi, maka kita akan berbuah banyak. Apa saja, bukan saja secara jasmani, tapi juga secara rohani. Kemudian kita yang ingin terus berbuah itu dikatakan, kalau ranting itu melekat kepada pokok anggur, kita digambarkan sebagai ranting. Ranting itu kalau berbuah, itu untuk berbuah banyak itu dibersihkan, dikuduskan. Kita dibersihkan, dikuduskan. Kemudian kita tidak dibuang. Artinya kita hidup, saya dan saudara di dalam Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan, dipertahankan. Kemudian kita tidak kering, maka
hidup saya dan saudara itu tetap antusias, tetap semangat, tetap berapi-api. Apapun yang diizinkan Tuhan terjadi, masalah apapun yang berat, persoalan, tantangan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu tidak membuat kita kering, tidak membuat kita tidak bisa bersemangat. Karena Tuhan yang menyertai kita, kita akan bisa menghadapi persoalan satu demi satu akan kita bisa hadapi. Karena itu mengapa kadang orang-orang atau gerejanya lemah, loyo, atau berapa L, lesu, loyo, letoy. Jadi kenapa? Karena tidak terhubung, tidak terkoneksi. Kalau kita mengalami lemah, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus terkoneksi, kita harus terhubung, kita harus melekat. Kalau kita melekat dan terkoneksi, maka itu akan membuat kita semangat, membuat kita bisa menghadapi banyak hal. Dan firman Tuhan, kita akan dapat berbuat apa saja. Waduh, berbuat apa saja berarti segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Karena firman Tuhan mengatakan, apa yang belum pernah kita pikirkan, belum pernah kita dengar, dan timbul dalam hati, Tuhan telah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita terhubung, kita melekat, maka kita dapat melakukan apa saja. Bahkan firman Tuhan itu tetap tinggal di dalam hati kita, sehingga setiap persoalan yang ada, maka firman itu kalau ketika tinggal, maka pikiran, perasaan, dan perkataan kita akan keluar kebenaran-kebenaran Allah. Itulah yang membawa kita terus menyala-nyala. Banyak persoalan yang kita hadapi, ya setiap hari merupakan sebuah perjuangan. Ya, mungkin banyak hal-hal yang kita sedang hadapi. Sepertinya ini langit mau runtuh. Kita sepertinya tidak mampu. Apalagi kita merasa sendiri seperti itu. Tapi kita percaya bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan menyertai kita. Karena itu kita ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, kita belajar terus menerus melekat, maka Roh Kuduslah yang akan menolong kita, membuat kita, membangkitkan, membangunkan kita, untuk kita melihat bahwa apa yang diizinkan terjadi di tengah-tengah kita itu hal yang sementara. Semua badai pasti berlalu. Tuhan akan mengerjakan perbuatan keajaibannya dalam hidup kita. Bahkan apa yang kita minta apa saja. Artinya apa yang kita doakan, apa yang kita minta, Tuhan akan mengabulkannya. Dan Bapa dipermuliakan, Tuhan dipermuliakan, dan kita belajar untuk menjadi seorang murid Kristus. Kalau kita menjadi murid Kristus, maka seluruh hidup saya dan saudara itu akan dilingkupi, dipenuhi seperti Kristus. Karena fokus kita yang menjadi seperti Kristus. Dan inilah yang gereja Tuhan harus kerjakan.
kita dapat melakukannya dengan baik, tadi kita belajar melekat terus menerus. Bagaimana yang kita lakukan? Seperti secara tidak sadar atau kita sadar, yang seperti yang saya lakukan kalau saya jalan pagi, ya, tiba-tiba Tuhan ingatkan, pujian itu dinaikkan. Kadang Tuhan ingatkan pujian, kita nyanyi, wah, sambil. Jadi kita tidak terasa sudah berapa kilo kita sudah jalan, ya, nggak rasa capek. Tapi kadang kita melihat, kadang ada rumah-rumah seperti ya, yang membuat ya, penyembahan itu karena Tuhan ingatkan, kita doakan Tuhan berkati rumah ini supaya ketika mereka berdoa, Tuhan hadir menemui mereka. Kadang ada teman kita, mungkin waktu kita jalan ada rumah-rumah yang kita jadi teman-teman, kita juga bisa mendoakan mereka. Jadi kita seperti yang Tuhan kasih hikmat untuk kita dapat melakukan sesuatu bukan untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Sehingga saya percaya ketika kita melakukan itu, ketika kita mungkin jalan, kita juga sambil memuji Tuhan, maka di situ Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, maka kita akan dipenuhi damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah di atas hidup kita, sehingga berkat Tuhan terus mengalir. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Tuhan juga dapat melepaskan kita dari segala kejahatan atau hal yang buruk akan menimpa kita. Dia akan membentenginya dan meluputkannya, karena Dia mengenal kita. Orang yang melekat, orang yang terkoneksi dengan Tuhan, orang yang terhubung, itu adalah orang yang taat pada perintahnya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Mari kita baca ini bersama-sama. 2, 3. Jikalau kamu mengikuti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi orang yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam dia, maka orang itu akan mengikuti perintah Tuhan. Orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan, dia akan mentaati perintahnya. Dan perintah apa yang dia akan lakukan adalah saling mengasihi. Karena itu saya mendorong gereja Tuhan, saya dan saudara, untuk belajar, untuk saling mengenal satu dengan yang lain, saling mengasihi, sehingga ketika ada teman kita yang tidak hadir, kita boleh telepon dia, kita boleh tanyakan dia, atau kita paling tidak mendoakannya. Kalau kita belajar bersama-sama
mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama kita. Tadi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jadi kalau kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka kita harus juga dapat mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu tinggal dalam kasihku. Berarti sebaliknya, kalau kita tidak mengasihi satu dengan yang lain, berarti kita tidak tinggal di dalam Kristus. Amin. Tuhan merindukan saya dan saudara untuk saling mengasihi. Saling mengasihi berarti kita saling menghormati satu dengan yang lain. Ya. George Herbert, dia seorang tokoh gereja, mengatakan, dia mengatakan sebuah statement berkata demikian: saya hidup untuk menunjukkan kuasanya yang pernah membuat sukacita ketika saya meratap, dan sekarang duka cita saya menjadi nyanyian. Jadi banyak pergumulan yang ada di dalam dia dalam menghadapi kesulitan, tantangan. Itu ketika dia mengerti bahwa kasih dan kuasanya itu hidup dalam hidupnya, maka hidupnya akan dipenuhi dengan sukacita. Duka cita itu telah menjadi nyanyian. Karena itu ketika mungkin saya pernah katakan seperti tahun lalu, apa kita kan seorang murid Kristus, kita harus belajar kepada Kristus dan jadi contoh seperti Kristus. Dan paling tidak kita mau komitmen seperti kita belajar. Mungkin tahun lalu kita tidak boleh marah. Nah, apakah hari ini kita masih melakukannya? Saya belajar. Ya, mungkin satu hari bisa tidak marah, tapi mungkin kalau kita tidak sadar besok bisa marah. Tapi kita harus jaga-jaga. Kalau satu hari 10 kali marah, bagaimana? Sebulan sudah berapa? Setahun hitung, coba. Tapi kita rindu, kita mau belajar kepada Kristus. Ketika kita diperhadapkan, wah kita mengalami tekanan, wah kita mengalami tuduhan dan sebagainya, apakah kita respon kita, wah balas, wah kejahatan dan kejahatan, wah kita marah lagi? Nah kita belajar, ya kan kita mau mentaati, belajar taat. Nah mungkin tahun ini kita mau belajar sabar. Ya, wah sekarang ini semua ngantri, kita kadang tidak tahan untuk ngantri. Kita baru, apalagi kalau kita punya hubungan sama yang jaga, pasti kita bisa duluan. Nah itu kan sifat manusia, ya. Tapi kita kan mau belajar. Tuhan izinkan hal itu. Kita sedang belajar sesuatu dengan peristiwa yang ada. Karena kita belajar mengikuti perintah Tuhan, supaya karakter Tuhan tadi, Buah Roh itu juga nampak di dalam hidup kita. Ya, kalau kita belum bisa, ya kita mau lakukan lagi. Ya, kalau masih gagal, kita belajar lagi. Tidak boleh patah semangat, kita tidak boleh menyerah. Kita tetap semangat bahwa bersama dengan Tuhan
pasti bisa melakukannya. Yang mengerti katakan amin. Dan kalau itu terus kita hadapi atau kita lakukan, saya percaya di situ ada berkat-berkat Tuhan yang tidak kita pahami. Itu Tuhan akan nyatakan. Seperti ada seorang ibu yang suka marah, jadi suka tersinggung. Tapi keluar dia punya kerinduan, suami dan anaknya bisa mengenal Tuhan. Yang baru mengenal Tuhan dia sendiri. Tapi ibu ini tidak menyadari bahwa perkataan yang sering dikeluarkan itu membawa gejolak atau menyakitkan orang lain. Ya. Bahkan dia sering tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu dapat menyakiti orang lain. Apalagi kalau orang lain mengingatkan, dia tidak bisa menerimanya. Bahkan dia balik lagi, wah bisa marah. Apa urusannya kamu dengan aku? Nah, bisa seperti itu. Tapi dia orangnya setia kepada Tuhan, masuk ke gereja. Dan dia kita terus berdoa supaya firman Tuhan itu bekerja terus. Dia ikut pemuridan SMS pemenang. Saya murid sejati pemenang. Dan ketika dia mulai mengerti kebenaran firman Tuhan, dia mulai dibukakan, dia mulai disadarkan bahwa apa yang selama ini dia lakukan salah. Akhirnya dia punya komitmen, dia mulai belajar sabar, dia mulai belajar tidak langsung menjawab kalau orang lain berkata-kata yang kurang menyenangkan. Dia belajar untuk berpikir dan menjawab dengan baik. Dan dari perubahan yang terjadi dalam hidupnya, dilihat oleh suami dan anaknya, kok istrinya kok berubah ya, mengalami sebuah perubahan. Ada apa ya? Bahkan satu hari suaminya berkata, "Ma, gereja jam berapa?" Kalau hari Minggu, kalau sini, jam 9. Papa mau ikut. Wah, seperti kena kilat di siang hari bolong. Karena apa? Dia sudah berdoa bertahun-tahun untuk membawa suaminya untuk mengenal Tuhan. Tidak bisa karena hidupnya tidak berubah dan dia tidak bisa menunjukkan buahnya. Tetapi ketika dia perlihatkan, ketika dia mulai sadar, dia mulai belajar melekat, dia mau belajar terus terhubung dengan Tuhan, maka Tuhan memperlihatkan perubahan hidup dalam hidupnya. Akhirnya ketika perubahan hidup terjadi dalam hidupnya, akhirnya orang lain diberkati Tuhan, apalagi keluarganya yang belum mengenal kepada Tuhan. Orang yang terhubung, orang yang melekat, tinggal dalam Kristus, bukan saja membangun keintiman dengan Tuhan, bukan saja punya ketaatan pada perintahnya, tetapi orang itu akan terus bersandar mengandalkan Kristus dalam segala hal. Apapun yang dilakukan, dikerjakannya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, di Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ya, mari kita baca ini bersama-sama. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu,
maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Tuhan. Percaya berarti dia akan mengandalkan Tuhan. Percaya karena dia punya koneksi, terhubung dengan Tuhan. Terhubung itu terus menerus. Jadi waktu kita bekerja, kita juga bisa menyanyi, berdoa, dan kita bisa mengucapkan kata-kata berkat atau kebenaran firman Tuhan yang pernah kita dengar, atau kita bisa mengingatkan Tuhan dalam sesuatu. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita sedang membawa kendaraan, waktu kita melakukan aktivitas kita dalam segala hal, bukan saja di gereja, kita bisa memuji, bisa mempermuliakan Tuhan. Tapi dimanapun Tuhan tempatkan saya dan saudara, ketika kita terhubung, kita terkoneksi dengan Bapa, melekat, maka berkat-berkat Tuhan itu tadi Tuhan telah sediakan. Amin. Apa yang kita tidak bisa lakukan, kita bisa lakukan. Secara manusia, aktivitas yang begitu berat atau tugas pekerjaan yang berat, sepertinya kita tidak mampu untuk mengerjakannya. Tapi kita percaya, kita bersandar kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Maka Tuhan akan memperlihatkan penyertaannya dalam hidup saya dan saudara. Ketika Yosua sedang mengalami peperangan di dalam Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Yosua pasal 10 ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel. Jadi Yosua ini dia berbicara kepada Tuhan, dan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel, ia berkata di hadapan orang Israel. Dia berkata kepada orang Israel, tapi dia berbicara kepada Tuhan. Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ayat 13. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ada kuasa yang besar di dalam perkataan kita. Seperti Yosua diberikan anugerah oleh Tuhan untuk dapat memberhentikan matahari dalam beberapa jam. Coba, apakah ada seorang hamba Tuhan, tokoh yang lain yang bisa memberhentikan matahari selain Yosua? Saya percaya ada hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan kepada kita gerejanya ketika kita terhubung dengan Tuhan. Mungkin dalam aktivitas yang kita kerjakan kita kehilangan akal, hikmat, tapi ketika kita terhubung dengan Tuhan, Tuhan kasih hikmat untuk kita bisa mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi, setiap tantangan yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin
kita sudah tanya kiri kanan muka belakang, sepertinya sudah tidak ada jawaban. Tapi kita percaya ketika kita melekat kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Amin. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Karena itu pentingnya kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, ketika hidup saya terhubung. Ketika hidup saya terhubung. Ketika hidup saya melekat. Ketika hidup saya melekat. Ketika hidup saya tinggal dalam Kristus. Ketika hidup saya tinggal dalam Kristus. Semua yang baik, Semua yang baik yang datangnya dari Tuhan, yang datangnya dari Tuhan melimpah di atas hidup saya. melimpah di atas hidup saya. Amin. Amin. Mari kita terus kerjakan ini dalam hidup kita. Saya percaya ada kemurahan Tuhan yang luar biasa akan dinyatakan dalam hidup kita, sehingga melalui hidup kita Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin untuk kebenarannya. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa sambil kita menyanyikan pujian terhubung. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah boleh melawat setiap kami. Sehingga ketika kami dalam keadaan lemah, ketika kami terhubung dengan Tuhan, ada kekuatan yang besar terjadi dalam hidup kami. Ketika kami dalam menghadapi setiap masalah yang berat, ada kelepasan, ada kemenangan yang Tuhan telah siapkan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Segala yang baik itu terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara orangnya dan berkata, Tuhan, aku rindu segala yang baik terjadi lagi dalam hidupku. Bahkan aku mengalami sebuah pertumbuhan
rindu terkoneksi dengan Bapa. Aku rindu terus menerus melekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi bukan membuat kami menyerah, tapi membuat kami semangat, tidak pernah menyerah dalam segala apapun juga. Kalau ini menjadi kerinduan kita, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini kembali. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal nilai-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, haleluya, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali katakan haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali katakan, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Ketika firman-Mu itu menjadi dasar hidup kami, mengenal, percaya, beriman kepada Kristus, maka segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kami di dunia ini. Tapi kami tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan kami akan tetap percaya kepada Kristus, bahwa apa yang Engkau janjikan itu akan Kau genapi. Engkau akan nyatakan dalam hidup kami. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi sembuh, menjadi sehat, menjadi pulih. Ketika kami sedang menghadapi permasalahan yang ada, baik di dalam usaha pekerjaan, baik di dalam keluarga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang memberikan kemenangan, dan Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan, Engkau berkati kami semua, dan pakai hidup kami untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini tidak hadir. Tuhan juga yang memelihara mereka, Tuhan juga yang memberkati mereka, dan Tuhan juga yang menjadi jawaban dalam hidup mereka. Kami berdoa
untuk Suwarna Sutra sekitarnya. Biar damai sejahtera Tuhan terus melingkupi wilayah ini, sehingga setiap kutub boleh bertelur, setiap lidah boleh mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, terpujilah nama-Mu. Biar nama Tuhan Yesus yang layak disembah di dalam seluruh hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Kita diberkati, katakan amin. Jangan lupa memberkati. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saatnya kita kami atas nama Komis Gereja GBI Citra Family Suwarna Sutra mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johannes Sarjono yang sudah memberkati kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan. Oh ya, sebelumnya saya akan menyapa. Apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di pada pagi hari ini? Ada ya? Selamat datang Ibu. Kami sukacita menyambut kehadiran Ibu. Jika belum memilih gereja tetap, kami mengundang kembali untuk ibadah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan di 2 Korintus 8 ayat 12 yang berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, pemberian kita, persembahan kita kepada Tuhan itu tidak diukur dari besar kecil jumlahnya. Tapi Tuhan katakan, kalau kita memberi persembahan dengan hati yang rela, itulah yang diterima oleh Tuhan. Amin. Karena pada saat kita memberi dengan hati yang rela, itu kita akan memberi dengan apa yang ada pada kita dan bukan apa yang tidak ada pada kita. Maksudnya nggak dipaksakan ya Bapak Ibu ya. Ya. Saatnya kita mau memberikan persembahan, kita mau sehati di dalam doa. Bapak, sungguh kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali beribadah Tuhan. Kami bersama-sama memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu. Saat kami membawa hati kami Tuhan, kami sungguh-sungguh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami merasakan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu menaungi setiap kami Tuhan. Kami juga diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu yang telah mengajar kami Tuhan, menguatkan kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga atas pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk berkat-berkat-Mu Tuhan, yang selalu mencukupi kebutuhan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebagai ungkapan syukur kami pada hari ini Tuhan, kami ingin memberi persembahan dengan hati yang rela Tuhan. Kiranya Bapa memberkati setiap persembahan kami dan boleh dipermuliakan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan para pelayan untuk mengambil persembahan. Ya, kita akan persembahan akan dilakukan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja di tempat ini. Yang kedua untuk perpanjangan sewa gedung di tempat ini. Kita akan mendengar beberapa pengumuman. Ya, minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Madia Sulistiono dengan tema yang sama, tinggal di dalam Tuhan. Ya. Ya, Erokid, ibadah Erokid ini untuk anak-anak usia 6 bulan sampai 12 tahun. Ya, diadakan pada pukul 11. Teen community. Ya, teen community, ibadah teen diperuntukkan untuk anak-anak usia 13 tahun sampai 18 tahun atau anak-anak remaja, sama juga pada pukul 11. Ya. Ya, dukung dan lariskan. Selamat. Kita sampai bulan Februari ini untuk
menggalang dana untuk perpanjangan sewa gedung di tempat ini, kita menjual yang namanya tuh kerupuk oven. Kerupuk ini kerupuk sehat karena kerupuk ini tidak digoreng, dipanggang. Dan keuntungan dari penjualan kerupuk ini akan dipergunakan untuk perpanjangan sewa ruko di tempat ini. Ya, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, jika ada yang ingin dilayani dalam bidang konseling atau ingin didoakan, bisa menghubungi sekretariat gereja dengan nomor handphone tertera di layar LCD. Ya, sekian pengumuman pada hari ini. Kita mau sehati kembali di dalam berdoa. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk ibadah yang sudah selesai pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Bagi setiap jemaat-Mu yang datang dengan kerinduan, dengan kehausan akan Engkau, kami percaya mereka menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita-Mu, untuk damai sejahtera-Mu yang kami rasakan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami belajar terkoneksi atau tinggal di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pada firman-Mu. Saat kami tinggal di dalam-Mu, saat kami terus terkoneksi dengan-Mu Tuhan, maka ada kekuatan ilahi, ada kemampuan ilahi, ada sukacita-Mu Tuhan yang melimpah atas hidup kami, memampukan kami Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib Tuhan. Dan kami percaya saat kami terus terhubung di dalam Engkau Tuhan, kami percaya kasih-Mu mengalir sehingga kami hidup saling mengasihi, saling mengampuni Tuhan. Kami menggenapi firman-Mu, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu yang Kau berikan pada kami semua. Kami percayakan janji-Mu Tuhan. Pagi hari ini Bapa, beri kami semua kasih karunia-Mu, beri kami kasih anugerah-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terkoneksi terus di dalam-Mu, untuk terus tinggal di dalam-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati Tuhan janji-janji-Mu. Hidup kami berbuah Tuhan dan dinikmati buah yang manis oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah membawakan firman-Mu, Pendeta Bapak Yohanes Sarjono Tuhan. Berkati beliau dengan berkat-berkat yang luar biasa, sukacita, damai sejahtera, penghiburan-Mu turun atas hamba-Mu, pengurapan-Mu, hikmat marifat-Mu berlimpah-limpah melimpah atas hamba-Mu Tuhan, sehingga dimanapun hamba-Mu melayani, banyak orang diberkati dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini Tuhan. Biar juga Engkau yang memberkati berlimpah-limpah, berkat berlimpah turun atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Kapasitas, Kau perbesar kapasitas hamba-hamba-Mu, sehingga Tuhan beliau boleh melayani dengan lebih lagi, dengan semangat lagi Tuhan. Pengurapan-Mu, hikmat marifat-Mu Tuhan, kasih anugerah juga melimpah atas hamba-hamba-Mu. Mereka terus antusias di dalam melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada hari ini maupun yang tidak bisa hadir Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap kehidupan mereka, pergumulan mereka Tuhan, tantangan hidup mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang turut serta di dalamnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, jemaat-Mu Tuhan yang di dalam kesesakan, Kau akan memberi kelegaan di dalam nama Yesus. Yang di dalam Tuhan menghadapi Tuhan segala Tuhan permasalahan yang rumit Tuhan, segala tantangan yang ada Tuhan. Kami percaya mau membuka jalan keluar yang terbaik di dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit penyakit Tuhan, kami percaya Kau turut campur tangan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati kehidupannya, keluarganya, kesehatannya Tuhan, keuangannya, bisnisnya, pekerjaannya Tuhan, pelayanannya lebih lagi, terlebih lagi Tuhan. Bawa jemaat-Mu Tuhan lebih lagi terhubung, terkoneksi, tinggal di dalam-Mu,
sehingga mereka semua mengenal pribadi yang ajaib, mengenal kasih kuasa-Mu Tuhan. Mereka menggenapi janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa Tuhan ibadah erokit, ibadah tim ke dalam tangan-Mu. Kami membutuhkan-Mu Tuhan untuk ibadah anak-anak ini Tuhan. Biarlah Engkau melawat setiap anak-anak yang hadir, yang ikut ibadah Tuhan, khususnya pada pagi hari ini Tuhan. Kau lawat mereka Tuhan, berkati mereka, urapi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti firman-Mu. Lebih lagi mereka boleh mengerti pribadi-Mu, mereka boleh mengenal-Mu, mereka boleh mengasihi-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai pembina-pembina, guru erokit, guru tins Tuhan ke dalam, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak yang melingkupi dengan kasih kuasa-Mu Tuhan, Bapak yang mengurapi dengan urapan yang berlimpah-limpah. Sukacita namanya sedang turun atas guru-guru ini Tuhan, sehingga mereka bukan saja hanya sekedar mengajar, tapi mereka bisa membawa anak-anak dekat kepada-Mu Tuhan, bisa membawa anak-anak mengenal kasih-Mu yang ajaib Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan dari presiden, wakil presiden, bahkan seluruh jajarannya, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memenuhi hidup mereka dengan kasih kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan boleh terjadi sesuai dengan kehendak. Kau yang menguasai dan mengendalikan pemerintahan di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau pulang Tuhan, berkati perjalanan pulang kami, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus melimpah atas hidup kami. Saat kami bertemu dengan keluarga kami mengadakan Tuhan, kami mengadakan waktu dengan keluarga kami di hari libur ini. Engkau hadir, sehingga ada kasih-Mu, kami saling mengasihi, kami saling menghargai, kami saling menghormati, dan kami saling mengampuni Tuhan. Terima kasih Bapak, sebab kami pulang kami rindu Tuhan untuk diberkati oleh hamba-Mu. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Mari kita arahkan tangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena damai sejahtera daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan yang sempurna dari kuat kuasa Roh Kudus, memberkati dan menyertai kita dan memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa.
Jangan hati. Ya, termati ya. Cek, ya. Ya, mati ya. Ya, mati ya.